Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Rifki Anugrah dari Parel 5 semester 2 matkul P3D NPM 411821190172. Saya di sini ingin menjelaskan tentang perkembangan emosi peserta didik. Pengertian emosi. Emosi dan perasaan adalah dua hak yang berbeda. Tetapi perbedaan antara keduanya tidak dapat dinyatakan dengan tegas. Emosi dan perasaan merupakan suatu gejala emosional yang secara kualitatif berkelanjutan, akan tetapi tidak jelas batasnya. Pada suatu saat, warna efektif dapat dikatakan sebagai perasaan, tetapi juga dapat dikatakan sebagai emosi. Contohnya, marah yang akan ditunjukkan dalam bentuk diam. Jadi marah yang ditunjukkan dalam bentuk diam ini suatu ekspresi marah yang tidak menggebu-gebu, yang tidak ditujukan kepada orang lain. Dan hanya dirasakan oleh hati kita atau diri kita. Emosi adalah warna efektif yang kuat dan ditandai oleh perubahan-perubahan fisik. Pada saat terjadi emosi, seringkali terjadi perubahan-perubahan pada fisik, antara lain berupa peredaran darah akan bertambah cepat bila marah, pupil mata membesar bila marah, bulu roma atau yang biasa disebut bulu kuduk berdiri bila takut. Karakter perkembangan emosi. Masa remaja merupakan masa yang penuh badai dan tekanan. Ketegangan emosi meningkat akibat perubahan fisik dan juga kelenjar. Rata-rata emosi para remaja menjadi tinggi karena mereka sedang berada di bawah tekanan sosial dan juga mereka sedang menghadapi kondisi baru. Sedangkan selama anak-anak, mereka kurang mempersiapkan diri. Maksud di sini mempersiapkan diri. Jadi mereka kurang memikirkan tentang di masa remajanya bagaimana emosinya akan berubah atau tidak. Seperti itu. Pola emosi masa remaja adalah sama dengan pola emosi masa kanak-kanak. Jenis emosi secara normal dialami adalah cinta atau kasih sayang, gembira, amarah, dan cemas, cemburu, serta sedih. Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan emosi. Perkembangan emosi sangat dipengaruhi oleh faktor kematangan dan faktor belajar. Jadi perkembangan emosi itu harus belajar dan butuh kematangan dalam mempersiapkan perkembangan emosi ini. Kedua faktor itu terjalin erat satu sama lain dan akan mempengaruhi perkembangan intelektual. Hal itu akan menghasilkan suatu kemampuan berpikir kritis, mengingat, dan menghafal. Selain itu, individu akan menjadi reaktif terhadap rangsangan. Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan emosi.
Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan emosi ada 5 di sini. 1. Belajar dengan cara mencoba-coba. Belajar dengan coba-coba untuk ekspresikan emosinya dalam bentuk perilaku dan dapat kepuasan sendiri atau bahkan tidak memberikan kepuasan. 2. Belajar dengan cara meniru. Dengan cara meniru dan mengamati hal-hal yang dapat membangkitkan emosi orang lain. 3. Belajar dengan cara mempersamakan diri. Anak akan meniru reaksi emosi orang yang dikagumi dan mempunyai ikatan emosi yang kuat. 4. Belajar mengkondisikan objek atau situasi yang mulanya gagal, memancing reaksi emosional, kemudian berhasil melalui metode asosiasi. 5. Belajar di bawah bimbingan atau pengawasan. Nah, di sini belajar di bawah bimbingan atau pengawasan itu seperti contohnya les. Ada les privat. Jadi guru les privat itu menyampar kita untuk ke rumah, untuk peserta didik ke rumah. Dan privat bisa di tempat dan les bisa di tempat les. Sudah banyak. Anak diajarkan secara reaksi yang dapat diterima jika suatu emosi terangsang, dapat melalui pelatihan maupun lainnya. Jadi metodenya banyak. Upaya mengembangkan emosi remaja dan implikasinya dalam penyelenggaraan pendidikan. Jadi emosi itu ada 2 macam, emosi negatif dan emosi positif. Kita akan membahas emosi negatif terlebih dahulu. Emosi negatif pada dasarnya dapat diredam sehingga tidak menimbulkan efek negatif. Beberapa cara untuk meredam emosi adalah 1. Berpikir positif. 2. Mencoba belajar memahami karakteristik orang lain. 3. Mencoba menghargai pendapat dan kelebihan orang lain. 4. Introspeksi dan mencoba melihat apa kejadian yang sama terjadi pada diri sendiri. Mereka dapat merasakan. 5. Bersabar dan menjadi pemaaf. 6. Mengalihkan perhatian atau mencoba mengalihkan perhatian pada objek lainnya dari objek yang pada mulanya memicu pemunculan emosi negatif. Pengembangan karakteristik emosional. Mengidentifikasi dan memberi nama atau label perasaan, mengungkapkan perasaan, menilai intensitas perasaan, mengelola perasaan, menunda pemuasan, mengendalikan dorongan hati, mengurangi stres, memahami perbedaan antara perasaan dan tindakan. Pengembangan keterampilan kognitif. 1. Belajar melakukan dialog batin dengan cara untuk menghadapi dan mengatasi masalah atau memperkuat perilaku diri. 2. Belajar membaca dan menafsirkan isyarat-isyarat sosial. 3. Belajar menggunakan langkah-langkah penyelesaian masalah dengan mengambil keputusan. 4. Belajar memahami sudut pandang antara orang lain. Jadi yang biasa disebut orang empati. 5. Belajar memahami sopan santun. 6. Bersikap positif terhadap kehidupan. 7. Belajar mengembangkan kesadaran diri. Pengembangan keterampilan perilaku. Nah,
Perkembangan keterampilan perilaku ini ada 2 macam. 1. Mempelajari keterampilan komunikasi nonverbal, misalnya melalui pandangan mata, ekspresi wajah, gerak-gerik, posisi tubuh. Mempelajari keterampilan komunikasi verbal, misalnya mengajukan permintaan dengan jelas, mendeskripsikan sesuatu kepada orang lain dengan jelas, menanggapi kritik secara efektif. Agar emosi positif. Nah, di sini kita akan membahas emosi positif. Agar emosi positif pada diri remaja dapat berkembang dengan baik, dapat dirangsang, disikapi oleh orang tua maupun guru dengan cara 1. Orang tua dan guru serta orang dewasa lainnya dalam lingkungan anak dapat menjadi model dalam mengekspresikan emosi-emosi negatif, sehingga tampilannya tidak meledak-ledak. 2. Adanya program latihan beremosi baik di sekolah maupun di dalam keluarga. Misalnya dalam merespon dan menyikapi suatu yang tidak sejalan bagaimana mestinya. Mempelajari dan mendiskusikan secara mendalam kondisi-kondisi yang cenderung menimbulkan emosi negatif dan upaya menanggapi secara lebih baik. Ya, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf bila ada kata-kata yang salah dan perbuatan yang salah. Mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.